Selamat siang Pak, perkenalkan saya Rafael Didrides Mutubang dengan NIM 26259 dari Prodi Statistik Informasi. Pak, saat ini saya akan menjelaskan kode yang saya kerjakan dari tugas 37 function. Di mana tugasnya itu akan ada soalnya. Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang mintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyelesaikan identitas ke lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan dasar dari simulator dan Butet hanya minta untuk mengaplikasikannya saja. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani identitas mata kuliah, kurs, mahasiswa, student, dan studi andalan. Berikut adalah rincian identitas dalam simulator. Sebuah kurs memiliki kode mata kuliah, code, nama mata kuliah, name, kredit, nilai minimum atau basic rate. Lalu aturan besaran nilai kredit adalah kurang dari 0 atau kurang dari sampai dengan 8. Seorang student memiliki NIM ID, name, year, dan studi program. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak dengan banyak student. Dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan grade. Terdapat 3 semester ganjil, genap event, dan pendek short. Terdapat 8 opsi pilihan nilai huruf, grade A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan 0. Untuk setiap nilai huruf harus dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T dan ketika nilai belum diberikan maka akan diberikan nilai 0. Simulator diharapkan memiliki fitur dasar sebagai berikut: membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi grade course, menampilkan informasi dari sebuah course test extract dengan menggunakan fungsi course, membuat seorang student dapat dengan menggunakan fungsi grade student, menampilkan informasi dari seorang student ke extract dengan menggunakan fungsi grade student, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke extract dengan menggunakan fungsi enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat, Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, kamu kedua kali yang bersedia membantu. Sudah selesai. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik H, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur. Sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik H juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik C saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Output format. Berikut adalah format keluaran untuk setiap upaya mengenakan memastikan print course atau menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Upaya tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Student akan menampilkan name, nama siswa, angkatan, dan program studi. Keempat tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator juga. Kemudian enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, name mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator juga. Compilation. Proses kompilasi harus meletakkan program akademik C yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T07 C. Misal T07 T07 C akademik C 0 T07 01. Dari kompilasi yang akan dihasilkan sebuah berkas eksekutable T07 01. Untuk case T00 case digunakan sebagai contoh demonstrasi. Berikut adalah keluaran diharapkan. Inilah outputnya. T01 berikut adalah output yang diharapkan. T02 berikut adalah outputnya, dan T03 berikut adalah output yang diharapkan. Oke, jadi Pak, sekarang saya akan menjelaskan untuk program yang sudah saya kerjakan. Pertama kita akan masuk ke bagian akademik H. Sini ada event dev akademik H dan define akademik H.
Ini disebut sebagai include atau pelindung header. Kalian perlukan dikompilasi. Cukup ini dibaca jika ada belum diberikan if and then, maka diberikan sekarang define. Lalu membaca seluruh isi di bawahnya sebagai penutup and if. Untuk enumerasinya itu akan ada enum grade T, grade non, grade T, grade E, grade D, grade C, BC, B, AB, dan A. Dan untuk semesternya itu adalah out, defend, dan shock. Digunakan untuk membuat tipe data baru yang nilainya sudah dibatasi pada opsi tertentu. Untuk grade T itu membatasi nilai mahasiswa hanya pada nilai huruf yang ada di soal, dan semester T membatasi opsi semester hanya menjadi ganjil, genap, dan pendek. Untuk di sini ada struktur course, char 12, char name 40, unset sort integer package, dan enum grade T passing grade. Dan ada student T, char ID 12, char name 40, char year 5, char studi program 40. Lalu untuk struct enrollment, struct course, struct student T student, char year, enum semester, dan enum grade. Ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis variabel. Setelah ini, untuk course T itu pada untuk mata kuliah, lalu untuk student T untuk menyimpan data mahasiswa, dan enrollment untuk menyimpan data enrollment. Lalu ini akan ada grade text, enum grade, lalu grade performance, enum grade T, grade unset sort grade. Lalu ada void print course, true course C course, void print students, true student, void print enrollment, true enrollment. Lalu ada struct untuk masukkan course ke student tadi, struct untuk student T, dan enrollment. Ini digunakan untuk memasukkan input dan outputnya. Lalu di sini akan ada yang pertama itu akan ada teknologinya. Di sini akan ada input akademika untuk memasukkan akademika tadi, dan akan ada input stdh untuk fungsi input output. Lalu akan ada instrument cara AP, dan di sini akan ada fungsinya struct course CRSPP dan create course, dan ini adalah output nanti, dan akan mengeluarkan print course CRSPP dan return now. Return satu juga akan ada akademika untuk memasukkan fungsi dari akademika tadi, dan akan include stdh, lalu determine integer agrc dan char agrp. Lalu student studio biro akan ada ke student dan itu, dan akan memprint studio biro. Lalu akan ada T002 tadi akan ada akademik, ada studio. Jadi akan ada determine. Di sini yang pertama ada untuk melakukan course, akan ada course CRSPP, dan ini adalah output dan akan memprint dari sini tadi. Lalu ada source student studio biro akan masukkan nama ini dan akan memprint studio biro. Lalu akan ada enrollment untuk memprint studio biro semester dan print enrollment MT biro BP, dan akan ada MT biro BP grade grade AB, dan print enrollment sama dengan return now, dan akan di return now. Lalu Pak, kita akan masuk ke kodenya. Sini akan ada ikut akademika untuk mengambil dari header tadi. Lalu akan ada stdio untuk fungsi input output, stdio lib, dan juga string. Lalu setelah itu Pak akan ada char grade text, enum grade T, grade. Dimana akan ada spesifikasinya. Untuk grade A itu return A, untuk grade AB akan return AB, grade B return B, grade BC akan return BC, C akan return C, D akan return D, E akan return E, T akan return T, dan grade 6 akan return 6. Dimana di sini akan ada fungsinya akan berchar untuk mengambilkan
text string. Lalu akan ada float calculate performance, enumerate D, grade, sensor akan grade. Lalu akan ada float grade value dibuat sama dengan 0 dan akan switch grade. Dimana akan ada grade A itu value-nya 4 dan akan masuk ke grade. Untuk grade AB value-nya 3,5, grade B value-nya 3,0, grade BC value-nya 2,5, grade C value-nya 2,0, grade D value-nya 2,0, dan grade E, D, dan juga grade non itu akan value-nya sama-sama 0. Ini di sini akan bersifat float karena angka akhirnya bisa berupa angka desimal. Lalu akan ada void print course. Untuk print course itu akan silakan ada print persen S, 5 persen S, 5 persen D, dan sesuai dengan tipe dari tadi. Dan akan mengeluarkan tujuan itu diambil dari variable code, name, credit, dan text grade. Lalu untuk ini untuk course, untuk studentnya sama. Maka ada persen S, 5, persen S, 5, persen S, 5. Lalu akan tipe datanya diambil tadi. Lalu akan diambil dari variable student ID, student name, student year, dan student program. Lalu ada void print enrollment. Untuk student enrollment itu akan ada kalau performance itu akan dihitung dari calculator performance dan akan inputnya itu akan persen S, 5 juga 3 juga, dan akan dan diambil dari variable course code, student ID, grade text, dan performance. Dan untuk struct course D-nya itu course akan mengeluarkan char kode, char name, unset grade, dan enumerate text grade. Lalu akan ada struct course CRS, capture CPY, cari kode name, dan juga dari name, ambil dari name dan kode, baru untuk credit dan persen grade nanti, dan akan menggunakan CRS. Lalu ada struct student grade student, dimana akan ada char ID, char name, year, dan studi program. Dimana sini akan ada nilai untuk ID, name, year, dan studi program, dan akan mereturn std-nya. Dan yang terakhir adalah untuk enrollment-nya. Ini akan ada course, student, year, dan semester. Sini akan dibuat enrollment-nya MNC dengan ada course, student, year, semester, dan grade. Dan akan mereturn EMC. Oke Pak, jadi untuk programnya sudah saya jelaskan dan saya akan mencoba menjalankan programnya. Oke baik Pak, karena program saya jelaskan dan sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Saya masukkan, saya akan menggunakan outputnya seperti yang diminta. Untuk yang T01 dan akan menggunakan tulisan link dari menggunakan sistem. T02 dan akan mengeluarkan output yang seperti diarahkan tadi. T03 terakhir. Dan akan mengeluarkan outputnya. Jadi Pak, outputnya ini sudah sesuai dengan yang diminta tadi. Nanti T01 akan mengeluarkan output 1001, 002 program ini 2D. Lalu yang T01 akan melakukan 32S22 999 sampai 2023 transformasi. T02 akan mengeluarkan outputan ini. Dan yang terakhir akan mengeluarkan outputan seperti ini. Jadi Pak, karena program sudah selesai, jadi seperti biasa saya akan submit melalui GitHub. Nanti akan di commit master lalu post origin. Setelah itu
dia akan masuk ke bagian GitHub-nya dan akan masuk ke sini, dan jika kita lihat Excel-nya, program saya sudah benar. Jadi untuk program saya ini saya sudah selesai dan benar, Pak. Jadi untuk T07 ini saya bisa katakan saya sudah selesai, Pak. Namun begitu masih ada bagian dari program yang memang harus saya pelajari dan kedepannya akan saya pelajari lagi. Jadi sekian untuk penjelasan saya untuk program T07 ini, Pak. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak.